Phoenix Data Radio Station, generasi muda adalah aset bangsa. Masih ditemenin sama Bayu Prasetya yang hari ini Finers di Paper Jam. Hari ini ada yang spesial seperti yang Bayu sudah mention sebelumnya. Apalagi buat kamu juga yang udah ngecek Instagramnya Phoenix Radio Bali, pasti udah tahu dong karena hari ini Bayu sudah kedatangan tamu dan akan membahas juga hal yang sangat penting. Apalagi buat kita generasi muda sebagai aset bangsa juga sangat penting yang namanya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah peraturan berlalu lintas, bertepatan juga dengan adanya Operasi Patuh Agung 2024. Dan kita bakal bahas lebih lengkapnya seperti apa sih Operasi Patuh Agung 2024 ini, pelaksanaannya di mana dan kapan saja. Semuanya akan kita bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Phoenix Radio Bali bersama Ibu Ibtu Niluh Sutariani atau Ibu Niluh ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bayu. Selamat siang, sehat Ibu ya? Astengkaro sehat Bayu. Wah. Bagaimana Bayu, sehat juga? Sehat banget Astengkaro, ya. Udah sama-sama siap sehat juga untuk mengetahui kayak gimana sih Operasi Patuh Agung 2024 yang sudah dilaksanakan sebenarnya ya Bu ya. Baik Bayu, saya sampaikan di sini Operasi Patuh sebenarnya sudah mulai dari kemarin. Gelar pasukannya sudah mulai kemarin tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli 2024. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin ada beberapa Finers yang lagi dengerin gitu kan ya, belum, masih awam gitu Bu tentang Operasi Patuh Agung 2024 ini. Mungkin boleh dijelaskan secara lebih deskriptif dulu deh, Operasi Patuh Agung itu apa? Baik Bayu, saya akan jelaskan apa itu Operasi Patuh. Di sini Operasi Patuh itu kita untuk mengedukasi kepada masyarakat atau pelajar yang sedang berkendaraan di jalan raya, sehingga mengakibatkan bisa terjadinya kecelakaan atau fatalitas kecelakaan. Oh begitu. Ya. Berarti target utamanya itu anak-anak muda, generasi muda ya? Betul sekali, anak-anak muda ditargetkan di sini. Jadinya dia harus menggunakan kendaraannya tuh harus menggunakan kendaraan yang sesuai dengan aturannya. Contohnya itu apabila kita mengenai kendaraan itu yang di jalan raya itu utamanya itu biasakan anak-anak yang di bawah umur itu menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan aturannya. Contohnya kadang itu menggunakan knalpot brong. Oh gitu. Ya, kaca helmnya. Kadang anak-anak muda kan tidak suka itu menggunakan apa namanya itu helm. Padahal itu kan kebutuhannya sangat bagus sekali. Oh begitu ya. Berarti tata tertib lalu lintas yang harus dipatuhi itu seperti apa? Selain menggunakan helm dan juga kendaraannya, kondisi kendaraan itu apa lagi Bu biasanya? Kendaraan yang pertama itu kita harus patuhi itu, yang pertama itu harus menggunakan, ini kendaraan sepeda motor ya. Pertama motor. Itu apabila kita keluar dari rumah nih, mau ke tujuan kemana, pertama kita harus mengecek kendaraan itu apakah layak pakai, contohnya bannya, remnya, kaca spion, tentunya harus menggunakan surat-surat, contohnya SIM, STNK, dan KTP harus dibawa. Oh berarti perlengkapan semua itu harus lengkap ya, kaca spion harus ada, betul remnya sekali. Juga harus dicek sebelum berkendara, kondisi bannya juga Bu ya. Ya. Betul sekali Bayu. Kalau misalnya yang menggunakan kendaraan roda 4 itu bagaimana? Apa aja harus dicek? Kalau menggunakan kendaraan roda 4, pertama itu yang jelasnya itu juga roda bannya itu ya. Kadang kan kalau kita perjalanan jauh mungkin bannya botak gitu. Bannya otomatis juga ininya remnya juga berarti. Kita pas spionnya, kadang spionnya mungkin yang satunya enggak ada kacanya, kita harus cek. Begitu itu yang paling utama itu sabuk keselamatan atau seat belt. Itu tuh yang masih jarang biasanya dipakai Bu ya. Benar sekali. Apalagi sekarang ini kan udah banyak atlet tuh. Walaupun yang membawa kendaraan menggunakan sabuk pengamannya, tapi kalau yang di samping yang dibonceng itu enggak menggunakan, tetap nanti. Begitu. Berarti dua-duanya ada ya. Ada itu namanya kayak lampunya itu. Kalau ada lampunya slit, mungkin pas sampai di rumah mungkin kenapa saya dapat surat tilang, padahal dia enggak sadar bahwa di sampingnya itu menggunakan sabuk pengaman. Begitu. Maksudnya dari kamera yang biasanya etle-nya itu ya, etilangnya ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik. Jadi itu yang harus diperhatikan ya buat Finers yang lagi dengerin juga. Beberapa hal buat kamu yang mungkin menggunakan kendaraan beroda 2 yang harus diperhatikan, helm, spion, helm, bannya juga, dan sampai remnya juga harus kamu perhatikan dalam berkendara. Tapi yang buat kamu yang menggunakan
roda 4 gitu ya, ada seat beltnya baik pengemudi maupun penumpangnya ya Bu ya. Penumpangnya harus menggunakan. Oke, tapi selain itu Bu, mengenai tentang bagaimana kesadaran masyarakat nih tentang pentingnya mematuhi tata tertib lalu lintas sekarang itu sebenarnya sudah cukup baguskah atau masih banyak sebenarnya pelanggar-pelanggar yang masih sering ditemukan di Bali ini terutama Bu? Baik Bayu, saya di sini akan menjawab sedikit atau menghimbau kepada masyarakat contohnya setiap hari kita kan itu tugasnya polisi lalu lintas mengatur lalu lintas atau memberikan himbauan kepada masyarakat. Sudah bagus, saya lihat sudah bagus, tapi ada Bayu ya. Contohnya tuh biasa tuh bukan cuma orang dewasa tapi anak-anak terutama nih. Contohnya 3 hari lalu saya ngepost di mana di keterangan tuh contohnya anak-anak nak menggunakan helm dia, padahal di bawah umur sekali nih. Nak menggunakan helm udah ditegur, "Dek kok nak pakai helm?" Ndak Bu, cuma deket aja. Aduh, itu yang salah biasanya ya. Salah sekali, fatal. Jadinya kami di sini tetap menghimbau, memberikan edukasi kepada anak tersebut. Silahkan ke rumah mengambil helm dulu. Karena kan pertama tuh belum cukup umur sebenarnya. Kayak gitu ya. Itu ya yang paling penting Bu ya. Dan untuk ngomongin soal pelanggaran yang paling sering dijumpai itu berarti apa Bu? Yang pertama itu pelanggaran yang paling sering sekali kita jumpai di jalan itu pertama menggunakan helm. Tidak menggunakan helm. Satu. Yang kedua, tidak boncengan lebih dari 2. Di tengahnya kadang anak-anaknya 4 gitu. Sebenarnya fatal sekali sebenarnya. Fatal ya. Karena nggak safety juga Bu ya. Iya betul sekali ya. Kadang anak-anak tuh pakai knalpot brong. Itu kan sebenarnya nggak bisa, knalpot brongnya mereka pakai. Padahal sudah bagus, kendaraan sesuai dengan aturan itu kan sudah bagus, tapi mereka namanya anak-anak muda tetap dia ganti knalpot brongnya. Begitu. Jadi sangat mengganggu pada pengendara yang lain. Tapi misalnya kalau misalnya dalam operasi Patuh Agung 2024 ini ditemukan emang beberapa yang melanggar, itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian apakah menegur saja, menghimbau atau langsung melakukan penilangan Bu sebenarnya? Begini ya, kita di kepolisian tuh ada operasi 5 ya. Operasi yang pertama tuh operasi zebra. Bukan, yang pertama tuh operasi Nataru. Itu pergantian baru kan, tahun baru, dan operasi lilin. Sedangkan di kepolisian lalu lintas ada 3 operasinya. Pertama itu operasi simpatik. Sudah dilaksanakan. Yang pertama 3 bulan lalu. Yang kedua itu operasi yang sekarang ini patuh. Yang ketiga operasi zebra. Berarti sekarang kita di tahap patuh. Yang membedakan 3 operasi ini apa Bu? Pertama itu operasi simpati itu. Pertama itu kita memberikan himbauan kepada masyarakat. Menghimbau kepada masyarakat, kita tidak tilang. Tetap kita memberikan himbauan, edukasinya. Terus yang operasi patuh ini tetap kita melihat atau pelanggaran kasat mata kita tilang. Tapi tetap kita menghimbau juga kepada masyarakat, memberikan edukasi. Sedangkan operasi zebra ini yang terakhir, kalau sudah depan kita pelanggarannya berat itu kita langsung tilang, ambil tindakan. Gitu. Berarti sekarang kita udah di tahapan operasi patuh ya. Iya, operasi patuh, benar sekali Bayu. Yang kasat mata akan dilakukan penilangan. Iya, gitu, betul sekali Bayu. Itu untuk penilangannya sendiri itu seperti apa Bu? Ya, contohnya penilangan yang etle bisa. Penilangan yang manual masih bisa. Kayak gitu tuh Viners. Jadi buat Viners yang gak cuma untuk periode ini aja ya, tapi seterusnya harus tetap yang namanya mematuhi lalu lintas yang ada, peraturan-peraturan yang sudah disediakan. Sekali lagi mohon dipatuhi. Tapi ada gak sih Bu, kita ngomongin yang sedikit nyeleneh ya, pelanggaran yang paling nyeleneh atau paling unik, paling aneh yang pernah Ibu temuin, ada gak? Mungkin apalagi kita di Bali ya, ketemu sama sering yang namanya bule-bule, kan sering itu di postingan Instagram, bule-bule yang gak pakai baju lah, itu termasuk penilangan juga atau gimana Bu? Iya betul sekali Bayu, mungkin sudah booming ya. Iya betul. Sekarang yang WNA ya. Iya betul. Paling sering itu sudah kita melakukan penilangan sudah banyak. Itu juga pertama sasaran kita dengan WNA.
mereka selalu melanggar di jalan. Kita tetap memberikan himbauan, 1-2 kali kita memberikan himbauan tidak diingat, kita langsung tilang. Oh begitu. Iya, kita ambil tindakan, jangan sampai mereka melanggar di Indonesia contohnya kita ya, di Denpasar contohnya. Betul. Tapi kalau pelanggaran paling unik yang paling pernah ditemuin itu apa Bu kira-kira? Paling unik itu yang pelanggaran itu lah saya bilang, anak-anak itu yang di bawah umur itu. Itu di bawah umur mereka udah boncengan, 3 orang sudah tidak pakai helm, motornya kena berong, sudah spionnya ndak ada, semuanya ndak pakai helm. Sering saya jumpai di jalan itu, contohnya di Katrangan itu udah dekat-dekat sekolah itu, kadang kamu kemana, tetap dia bilang Bu, saya dekat aja walaupun kamu dekat, harus tetap menggunakan helm. Berarti peran orang tua juga sangat diperlukan di sini Bu ya? Iya benar sekali, sangat diperlukan bagi orang tuanya kita. Untuk menghibau supaya anaknya di bawah umurnya, yang masih di bawah umur maksudnya, untuk iya benar sekali, tidak menggunakan kendaraan bermotor terlebih dahulu. Iya gitu kan, betul sekali Bayu. Oke, tapi sebenarnya sekarang kan juga udah banyak Bu yang namanya sepeda listrik itu, apakah termasuk dalam penilangan juga jika tidak menggunakan helm atau bagaimana Bu? Begini, kalau motor listrik ya, memang sih listrik. Aturannya sih belum ada. Tapi kita menghimbau juga kalau aturan motor listrik itu tetap dia menggunakan, seharusnya dia menggunakan helm. Kita prioritas juga kalau menggunakan anak-anak itu jauh dekatnya harus mereka menggunakan helm. Gak masalah jaraknya berarti Bu ya, memang sudah kewajibannya. Kewajibannya harus menggunakan helm walaupun aturannya belum ada gitu. Iya, tetap ada aturannya, tapi kita tetap menghimbau harap hati-hati juga. Karena jauh dekatnya gitu. Iya betul, sekali lagi motor listrik pun juga merupakan kendaraan ya yang digunakan, entah itu jaraknya jauh maupun jaraknya dekat. Tapi ngomongin juga tentang kecelakaan yang sering terjadi akibat melanggar tata tertib lalu lintas, itu apakah meningkat di tahun ini Bu atau kayak gimana itu? Begini Bayu, boleh saya lihat ya? Boleh. Tahun ini kendaraan yang itu Januari sampai Juni itu laka lantasnya itu udah meningkat ya. Kalau yang meninggal itu sudah 309. Dari Januari sampai sekarang ini 2024 di Pulau Provinsi Bali, Kota Denpasar, Provinsi Bali ya? Provinsi Bali seluruhnya. Seluruh Provinsi Bali. Di sini meninggalnya sudah 309, sedangkan luka beratnya 42. Luka ringannya 5.000 sudah Bayu, 5.266. Ya, saya mengharapkan itu berarti peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, tiap tahun peningkatan. Tuh Viners, ini peningkatan loh. Jadi sangat-sangat dimohonkan kesadarannya ya. Iya, harus kesadaran terutama di jalan. Pihak kepolisian sudah menghimbau kemarin, tadi juga udah dijelasin beberapa operasi-operasi sudah dilaksanakan seperti operasi Simpatik, di mana itu emang tujuannya untuk menghimbau masyarakat luas ya, untuk yang namanya sadar akan kepentingan tata tertib, untuk mematuhi tata tertib yang berlalu lintas kayak gitu ya. Betul sekali, Bayu. Jadi sekarang kita sudah masuk ke posisi patuh ya, operasi patuh ya. Jadi emang sudah ada haknya juga untuk melakukan penilangan. Betul sekali Bayu. Kayak gitu. Jadi sebentar untuk periode tadi sudah di-mention, boleh di-mention ulang operasi Patuh Agung 2024 ini dari kapan sampai kapan? Begini Bayu, operasi Patuh itu sudah dari kemarin ya. Kemarin kita udah gelar pasukan. Tanggal 15 dari tanggal ya. 15 sampai 28 Juli 2024. 28 berarti 15 kemarin. 15 Iya. kemarin. Jadinya 2 minggu. 2 minggu ya. Iya, serentak seluruh Indonesia, bukan cuma di Bali. Seluruh Indonesia. Iya, benar sekali Bayu. Jadi yang pertama Bayu, sasarannya belum saya ini ya. Oh iya, sasarannya boleh. Sasarannya dalam operasi ini pertama itu sasarannya di jalan. Tempatnya di Jalan Seruni. Seruni sampai Tohpati. Itu lokasinya. Seruni Supratman Tohpati. Jadi Tohpati sampai Simpang Nangka. Iya, benar sekali Bayu. Itu titik pertama. Ada titik lainnya mungkin? Kalau kami dari Polda, titik-titiknya itu pertama itu Seruni sampai Supratman dan Tohpati. Setelah itu Nangka. Jadi Sudirman termasuk juga dengan Bundaran Renon. Sampai sini berarti ya. Iya, benar sekali. Dekat-dekat sini juga ya. Iya, benar sekali. Bukan maksud untuk siap-siap menghindar ya, Viners ya, tapi tolong dilengkapi semua surat-suratnya juga. Benar sekali. Ya, surat-surat itu sebenarnya juga wajib kan Bu ya, selain tentang yang kasat mata, yang tidak kasat mata seperti surat-surat itu juga harus disiapin Bu ya. Pertama itu biasa kan kalau kita berkendaraan itu, kita harus tetap membawa surat-surat itu kendaraan. Pertama itu SIM. Yang kedua STNK. Tetap
Harus yang sesuai dengan dengan aturan. Kalau misalnya ketemu sama pelanggar yang tidak membawa SIM dengan alasan tinggal rumah itu biasanya apa yang dilakukan? Kita tetap melakukan edukasi atau imbauan. Kalau mereka kamu ambil SIM atau STNK-nya, kita tetap memberikan himbauan. Nanti kalau sudah operasi cybernya kita tidak membawa surat-suratnya, kita tindak langsung. Kayak gitu Bu ya. Untuk ininya sendiri Bu, target dari operasi patuh ini tadi sempat disinggung adalah anak-anak muda. Berarti tidak menutup kemungkinan juga di generasi lainnya Bu ya. Misalnya dari selain anak muda dan juga semua masyarakat umum kayak gitu Bu. Tetap target operasi ini kita tetap juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. Sehingga kecelakaan menekan angka kecelakaan lalu lintas, meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Ya, kayak gitu Bu ya. Mungkin Bu ada yang pengen ditambahkan lagi dari ibunya, dihimbau lagi buat Viners yang lagi dengerin di jalan, mungkin sekarang lagi di jalan juga benar. Untuk tetap mematuhi yang namanya peraturan lalu lintas supaya juga kita bisa menurunkan kembali gitu kan ya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kan ini udah naik juga Bu ya. Setiap tahunnya naik tuh. Betul. Boleh Bu dihimbau untuk Viners yang lagi dengerin untuk selalu menggunakan helm dan segala macamnya, boleh? Iya. Pertama itu saya himbau ya pada masyarakat pendengar di mana saja, tertib berlalu lintas. Sebelumnya berangkat ceklah kendaraan apakah layak pakai. Pastikan bannya, rem, kaca spion serta membawa surat SIM dan STNK dan KTP. Seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, biasakan menggunakan helm standar nasional atau SNI, begitu juga yang dibonceng. Yang ketiga, menghindari atau mengonsumsi alkohol saat berkendaraan dan obat-obatan. Tidak boleh itu sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kalau kita nanti pas remnya kita ini tanpa sadar kekencengan ngerem gasnya. Gasnya. Iya benar sekali. Yang keempat, kurangi kecepatan atau saat dekat persimpangan. Ya, yang kelima, jangan menerobos lampu merah. Di sini kan banyak tuh, terutama anak-anak muda ya, terutama bukan sih anak pelajar utamanya. Iya betul. Begitu dia di perempatan tuh mulailah gas dia kendaraannya. Dia gas kendaraan, setelah dia gas kendaraannya itu, padahal itu lampu merah sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai berhenti. Tapi mereka gas, dia tidak tahu itu, tiba-tiba kan di situ terjadilah kecelakaan. Itu juga salah satu penyebab yang sering terjadinya kecelakaan ya Bu ya, ya, melanggar sekali, rambu-rambu lalu lintas gitu. Betul ya. Sekali Bayu. Tapi selain itu biasanya rambu-rambu yang sering dilanggar oleh masyarakat umum itu apalagi Bu selain lampu merah yang diterobos? Sering itu persimpangannya itu kayaknya marka jalan itu. Terutama itu ibu kan biasa kalau perempatan persimpangan tuh pasang lampu sennya itu kadang tidak sesuai itu. Apakah dia ke kanan atau ke kiri? Terutama ibu-ibu ya. Iya benar-benar. Apalagi kalau ke pasar itu kadang dia pasang lampu sen ratingnya ke kanan atau kiri, tapi dia ke kiri, padahal dia ke kanan gitu. Biasanya nggak pakai helm juga tuh kan. Benar pasar sekali. Gitu biasanya ibu-ibu. Padahal memakai helm sangat penting sekali ya Bayu ya. Tapi beberapa keresahan yang sering saya temukan juga di jalan itu biasanya adalah menggunakan trotoar sebagai akses motor Bu. Iya, itu berarti termasuk dalam bisa ditilang juga ya kalau ditemukan. Benar sekali. Biasa kita kan bukan cuma kita aja ya, banyak itu kadang. Udah sebenarnya itu salah ya Bayu. Iya betul. Salah itu apalagi naik trotoar itu sebenarnya sudah ada. Tetap kita memberikan edukasi atau imbauan kepada masyarakat pengguna jalan. Itu tetap dihimbau ya. Jadi buat Vina sekali lagi tadi udah dihimbau juga langsung sama Ibu Niluhnya beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum dan saat berkendara. Saat sebelum berkendara boleh dicek lagi semua keadaan motornya, betul baik sekali. dari remnya, bannya juga, kondisi spion. Jangan lupa menggunakan helm kalau menggunakan motor. Kalau mobil jangan lupa pakai seat belt juga, kayak gitu ya. Itu harus diperhatikan sebelum berkendara. Dan saat berkendara juga harus kamu perhatikan yang namanya rambu-rambu lalu lintasnya Bu ya. Lampu merah, marka jalan dan semua hal yang berkaitan di lalu lintas harus diperhatikan. Ada yang pengen Ibu tambahkan lagi untuk Viners yang lagi dengerin sekarang mungkin? Dihimbau juga kepada masyarakat atau pengendara kendaraan yang lain, terutama adik-adik pelajar. Ini kan tahun ajaran yang baru ya. Betul. Menghimbau kepada adik-adik pelajar diingatkan sesuaikanlah kendaraan
yang dengan aturannya. Contohnya sesuai dengan tadi Bayu bilang, bannya kalau yang sudah botak atau gundul itu diharapkan diganti. Spionnya knalpot brong itu terutama. Jangan diganti ke knalpot brong maksudnya ya. Maksudnya knalpot brong ya Bayu ya. Iya, jangan menggunakan knalpot brong yang sesuaikan dengan yang kendaraan yang SNI-nya. Iya benar sekali. Yang ketiga harus tetap menggunakan helm standar ya, SNI-nya yang dibonceng tetap jangan melebihi dari 2. Oh, harus pakai helm juga ya dibonceng. Iya, benar sekali. Soalnya kan yang di jalan tuh kan rawan tuh, yang mengakibatkan pertama terjadinya kecelakaan itu kan manusianya. Contohnya itu kan kalau kita melanggar di jalan itu, betul, melanggar cepat-cepat, mungkin dia nak lihat petugas, mungkin dia nak menggunakan SIM atau STNK, mungkin dia terasa takut, dia ngegas gitu, panik sendiri Bu ya. Iya benar sekali. Oke. Dan mungkin sedikit tambahan juga, tadi kan sempat di-mention kalau operasi Patuh Agung ini dilaksanakan di tanggal 15 sampai tanggal 28 Juli. Itu ada waktu-waktunya nggak Bu untuk operasinya? Waktu-waktunya ada, ya. Kalau ini khusus 3 bulan sesuai dengan keadaan atau wilayah. Terpusat, gitu. Ya. Berarti setelah ini baru akan melaksanakan operasi zebra. Operasi zebra. Nanti diadakan lagi bukan cuma di Denpasarnya, tapi seluruh Indonesia, serentak di seluruh Indonesia. Benar sekali Bayu. Semoga semuanya udah tersampaikan ya apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Niluh. Ada tambahan lagi mungkin Ibu boleh di-share? Saya rasa cukup Bayu ya. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau ngobrol barengan sama Bayu pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sekali lagi untuk Viners diingatkan kalau akan ada operasi Patuh Agung 2024 yang sudah dilaksanakan dari kemarin tanggal 15 dan akan dilaksanakan sampai tanggal 28 Juli ini. Jadi yuk kita sama-sama patuh yang namanya mematuhi aturan-aturan berlalu lintas yang semua sudah di-mention tadi. Semoga dipatuhi ya Ibu ya. Ya benar sekali Bayu, harus dipatuhi. Kewajiban harus kita ya sebagai peraturan lalu lintas ya. Semoga tidak terjadi kecelakaan dan menekan angka kecelakaan. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Niluh sudah mau ngobrol dengan sama Bayu Prasetya. Thank you so much juga buat Viners yang udah dengerin pada siang hari ini. Masih ditemenin sama Bayu Prasetya di Paper Jam sampai jam 3 sore nanti.